Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Jambil Pratama dengan NIM 241151123 dari kelas pagi A. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik golongan 3A dan 4A. Yang pertama, ada boron. Boron adalah unsur golongan 3A dengan nomor atom 5. Warna dari unsur boron adalah hitam. Boron memiliki sifat logam dan non-logam. Boron lebih bersifat semikonduktor daripada sebuah konduktor logam lainnya. Aluminium murni adalah logam berwarna putih keperakan dengan banyak karakteristik yang diinginkan. Aluminium ringan, tidak beracun sebagai logam, non-magnetik dan tidak memercik. Gallium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik, memiliki lambang Ga dan nomor atom 31, sebuah logam miskin yang jarang dan lembut. Gallium merupakan benda padat yang mudah rapuh pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Ada indium adalah logam yang jarang ditemukan, sangat lembut, berwarna putih, keperakan dan stabil di dalam udara dan air, tetapi larut di dalam asam. Indium termasuk logam miskin. Logam miskin atau logam post transisi adalah unsur logam dari blok P dari tabel periodik, terjadi antara metalioid dan logam transisi, tetapi kurang dibanding dengan logam alkali dan logam alkali tanah. Titik leleh dan titik tidihnya lebih rendah dibanding dengan logam transisi dan mereka lebih lunak. Thallium adalah unsur kimia dengan simbol Ti dan mempunyai nomor atom 81. Thallium adalah logam lembut dan berwarna kelabu dan lunak dan dapat dipotong dengan sebuah pisau. Di sini juga ada golongan 4A. Golongan 4A ada karbon. Karbon suatu unsur yang telah ditemukan sejak zaman sejarah sangat banyak ditemukan di alam. Karbon juga terkandung di matahari, bintang-bintang, komet, dan atmosfer kebanyakan planet. Karbon dalam bentuk berlian mikroskopik telah ditemukan dalam beberapa meteor yang jatuh ke bumi. Silikon adalah salah satu unsur yang berguna bagi manusia dalam bentuk sebagai pasir dan tanah liat. Dapat digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti batu bata, tanah liat, dan digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti batu bata. Ia juga berguna sebagai bahan tungku pemanas dalam bentuk silikat. Ada germanium. Mendeleev memprediksikan keberadaan unsur ini pada tahun 1871 dengan nama Eka silikon yang kemudian ditemukan oleh Winkler pada tahun 1886. Unsur ini logam yang putih keabu-abuan dalam bentuk yang murni. Germanium berbentuk kristal dan rapuh. Germanium merupakan bahan semikonduktor yang penting. Ada timah. Timah merupakan logam perak keputih-putihan, mudah dibentuk, ductile, dan memiliki struktur kristal yang tinggi. Jika struktur ini dipatahkan, terdengar suara yang sering disebut tangkisan timah ketika sebatang unsur ini dibengkokkan. Unsur ini memiliki dua bentuk alat tropik pada tekanan normal. Ada timbal. Unsur timbal ini telah lama diketahui dan disebut di kitab Exodus. Para alkerni mempercayai bahwa timbal merupakan unsur tertua dan diasosiasikan dengan planet Saturn. Timbal alami, walau ada jarang ditemukan di bumi. Ada flerovium, adalah unsur kimia dengan nomor atom 114 dalam tabel periodik. Ini adalah unsur sintetis yang sangat radioaktif dan tidak ditemukan secara alami.
Flavorium pertama kali dibuat pada tahun 1998 oleh para ilmuwan di Joint Institute for Nuclear Research atau JINR Rusia dan dinamai untuk menghormati Flarov Laboratory of Nuclear Reactions. Ini ada tabel periodik golongan 3A dan 4A. Sini bisa dilihat tabel periodik tersebut. Lanjut, kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa pemahaman tentang unsur-unsur kimia sangat penting dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pemateri menjelaskan dengan baik tentang model atom, konfigurasi elektron, serta bagaimana sifat unsur dalam tabel periodik dapat diprediksi berdasarkan nomor atom dan letaknya. Presentasi ini cukup informatif dan mudah dipahami, terutama dengan penggunaan diagram dan ilustrasi yang membantu dalam menjelaskan abstrak. Secara keseluruhan, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar kimia dan bagaimana struktur atom menentukan sifat unsur yang menjadi fondasi penting dalam pembelajaran kimia lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.